ini ya beberapa hari yang lalu. Anda jangan tinggalkan ya menit ataupun detik dari apa yang akan kami sampaikan di season kali ini. Oke, baik. Saya ingin menyampaikan kepada Anda, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwasanya kisah nyata ya yang menimpa saya itu bisa saja ya diukur ya ataupun dicari penyebabnya secara saintifik atau secara ilmiah. Ada sebab, ada akibat ya. Tetapi saya ingin sedikit ya disclaimer ya. Saya ingin menyampaikan kepada Anda ya, saya sebagai seorang yang beriman ya, saya adalah seorang muslim, saya beriman meyakini adanya alam lain ya, alam halus mungkin seperti itu ya. Dan saya hidup di alam kasar ya, nyata gitu ya. Secara kasat mata ya, kita bisa berinteraksi gitu ya sesama manusia. Nah, saya meyakini adanya alam lain ya di luar alam manusia. Nah, adapun yang saya alami gitu ya pada siang hari menjelang zuhur itu ya, di season sebelumnya, di video sebelumnya ya, saya sudah menyampaikan apa yang saya alami tersebut ya. Tetapi di season kali ini saya sangat antusias menyambung kembali ya, menghubungkan kisah mistis, kisah nyata, sesonan yang sangat menyeramkan yang saya alami ya siang hari menjelang waktu sholat zuhur ya, hampir mendekati jam 12 siang pada saat waktu. Saya ingin menyampaikan kepada Anda ya, kelanjutan kisah nyata, kisah misteri ya yang saya alami ya beberapa hari yang lalu. Anda jangan tinggalkan ya menit ataupun detik dari apa yang akan kami sampaikan di season kali ini. Oke, baik. Saya ingin menyampaikan kepada Anda, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada Anda bahwasanya kisah nyata ya yang menimpa saya itu bisa saja ya diukur ya ataupun dicari penyebabnya secara saintifik atau secara ilmiah. Ada sebab, ada akibat ya. Tetapi saya ingin sedikit ya disclaimer ya. Saya ingin menyampaikan kepada Anda ya, saya sebagai seorang yang beriman ya, saya adalah seorang muslim, saya beriman meyakini adanya alam lain ya, alam halus mungkin seperti itu ya. Dan saya hidup di alam kasar ya, nyata gitu ya. Secara kasat mata ya, kita bisa berinteraksi gitu ya sesama manusia. Nah, saya meyakini adanya alam lain ya di luar alam manusia. Nah, adapun yang saya alami gitu ya pada siang hari menjelang zuhur itu ya, di season sebelumnya, di video sebelumnya ya, saya sudah menyampaikan apa yang saya alami tersebut ya. Tetapi di season kali ini saya sangat antusias menyambung kembali ya, menghubungkan kisah mistis, kisah nyata, sesonan yang sangat menyeramkan yang saya alami ya siang hari menjelang waktu sholat zuhur ya, hampir mendekati jam 12 siang pada saat waktu ya. Saya sendiri ya kan meminta izin ya, pada saat itu kami sedang mengadakan rapat ya, karena suasana perut saya yang kurang sehat atau persisnya mulus pada waktu itu. Saya minta izin kepada salah seorang guru untuk membuang hajat saya. Jadi saya BAK dan BAB di lokasi di salah satu WC sekolah ya, WC khusus laki-laki, dimana pada saat itu saya akan mendeskripsikan sedikit kepada Anda ya kondisi WC ini ya. WC laki-laki, khusus laki-laki, hanya dua pintu, dua pintu kamar WC dengan ruangan yang cukup besar. Di dalamnya ada di antara dua bak WC itu ya, dua pintu WC itu, satu pintunya tidak ada lagi pintu, dan satu lagi
ada pintu tetapi WC-nya gelap. Nah, saya buang hajat di WC yang gelap itu karena ada pintunya ya. WC ini ya, ruangan WC ini ada pintunya. Jadi saya untuk nyamannya saya buang air. Saya nggak tahu waktu itu ketika saya karena memang saya ingin cepat buang air besar ya, saya langsung masuk ke WC, tengok airnya ada, saya langsung buang air. Alhamdulillah saya tengok airnya bersih, cuman gelap saja dan saya nggak sempat lagi mencari saklar lampu. Waktu itu saya langsung BAB dan saya alhamdulillah sampai selesai. Kemudian saya keluar ya, saya keluar dari WC itu. Kemudian saya tentu ya sedikit ingin bersih-bersih ya, saya cari bak ya dengan niat juga karena udah mau zuhur, udah mau sholat, waktu sholat zuhur udah masuk ya. Jadi saya waktu itu karena pertama sekali datang masuk ke WC itu, lalu saya menuju bak, salah satu bak yang cukup besar. Lalu saya mengambil air ya, tiba-tiba ada di bagian ruangan WC yang besar itu tempat mengambil wudhu ya, ada beberapa keran air, pancuran air seperti itu ya. Ketika saya mengambil wudhu itu ya, karena airnya baknya saya tengok, saya lihat gitu ya, sudah hampir penuh, saya matikan. Tiba-tiba di pancuran bak yang lain itu dari beberapa keran air itu salah satunya yang muncul air yang begitu banyak dan kencang. Mamanya na lang. Itu saya terkejut karena saya di salah satu pojok ya, yang jaraknya cukup ya, tidak terlalu jauh lah, juga tidak terlalu dekat gitu ya dengan pancuran air itu. Lalu dengan tanpa rasa takut-takut ya, dengan beraninya saya menuju tempat pancuran air itu, kemudian saya matikan pancuran airnya. Nah, karena saya pertama kali datang ke WC tersebut, kemudian juga saat saya mematikan air itu terdengar suara ya, yang gitu ya. Jadi saya kaget, bertambah kaget di WC itu gitu, karena saya di WC itu juga saya sendiri, kemudian suasana di dalam WC itu gelap gitu ya, dan tempatnya cukup besar ya, ada ruangan, ada bak dan juga ada beberapa pancuran air. Nah, rentetan peristiwa ini tentu membuat saya berpikir ya, wah pada saat saya keluar dari WC itu wah seram juga gitu ya. Nah, tapi saya tetap berpikir positive thinking pada waktu itu. Saya punya niat yang tidak ada lain kecuali untuk BAK gitu ya, BAB gitu. Nah, lalu bagaimana ya, jangan skip ya, lalu bagaimana dengan peristiwa yang dialami oleh anak saya sebelum peristiwa ini saya alami, yaitu pada saat itu ya, dini hari anak saya yang berumur 4 tahun ya, anak saya yang berumur 4 tahun, beliau terbangun sepertinya juga ingin buang air seperti itu ya. Nah, biasanya beliau buang air itu memanggil bundanya gitu ya, memanggil bundanya. Jadi saya sampaikan anak saya perempuan ya, jadi beliau membangunkan bundanya, minta ditemani ke kamar kecil ya. Pada saat beliau dibantu oleh bundanya tersebut ya, bundanya sudah keluar ya dari kamar. Beliau sudah berdiri tetapi belum mau keluar gitu ya. Saya tidak tahu, dia masih berdiri di dalam kamar tapi dia belum mau keluar dari kamar, padahal bundanya sudah mengajak beliau keluar dari kamar ya. Nah, seolah-olah anak ini melihat sesuatu gitu ya, seolah melihat sesuatu. Akhirnya memang anak saya bersama bundanya keluar dan buang air kecil. Nah, setelah buang air kecil itu dan ingin menemani anak saya tidur ya, pada saat itu anak saya ini ya sulit tidur sepertinya, bundanya tentu ingin kembali tidur. Kemudian pada saat itu ya mungkin sulit anak saya tidur, kemudian anak saya memanggil bunda gitu, bunda seperti itu ya, mengajak berkomunikasi. Lalu bundanya ya mengajak tidur tapi dia belum mau. Akhirnya anak saya ini meminta HP kepada bundanya. Anak saya meminta HP kepada bundanya. Nah, pada saat dikasih HP itu dia juga belum mau tidur
ya, dia belum mau tidur, tapi seolah dia berkomunikasi dengan makhluk seperti itu ya. Jadi dia melambaikan tangan gitu ya, berbicara gitu ya. Jadi kausalitas sebab akibat ya bisa kita telusuri, Yang pertama, yang menimpa saya, kisah seram, kisah horor, katakanlah seperti itu. Sekali lagi saya ingin menyatakan ini kisah nyata, bukan cerita-cerita yang dibuat-buat ya. Oke. Saya agak menyesal pada waktu itu saya tidak langsung memoto, ya, tidak mengeluarkan kamera atau HP untuk mendokumentasikan tempat kejadian. Itu yang saya pikirkan. Sekali lagi saya ingin menyampaikan pada ini ada sebuah kisah nyata, dan sekali lagi bisa diukur secara saintifik apa yang saya alami gitu ya. Ini bisa jadi benar 100% adalah adanya keterlibatan dari makhluk gitu ya. Bisa juga ini adalah murni sebuah hukum alam ya. Mereka ini belum bisa membedakan antara fakta dengan khayalan atau halusinasi ya. Jadi antara sesuatu yang benar yang sesungguhnya dengan khayalan itu anak-anak belum bisa membedakan seutuhnya. Jadi seperti itu ya. Itu dunia anak-anak. Saya mencari referensi ya, dan penjelasan seorang psikolog seperti itu. Saya sudah bertanya ya, tapi belum mendapatkan jawaban dari ustadz ya, atau orang yang pintar dari sisi agama. Saya belum mendapatkan. Tapi kalau orang dewasa, saya pernah mendengar ya informasi gitu ya. Makhluk halus ini karena mereka punya dimensi yang lain, ya mereka bisa melihat manusia tidak melihat mereka. Nah, adapun manusia bisa melihat makhluk pada saat itu berarti ya mereka ini punya masalah. Siapa yang bisa nengok Nyi Blorong, Mak Lampir, Suster Ngesot, maka matanya dimasuki jin. Jin itulah yang memantul bisa nengok. Maka jin itu mesti diusir. Punya masalah gitu ya. Masalah dari sisi apa? Masalah ya ada sesuatu yang tidak normal gitu ya. Nah, perlu diruqyah gitu ya. Maka dia mesti diruqyah, ruqyah syariah supaya dia sembuh. Itu kalau orang yang bisa melihat makhluk itu artinya makhluk itu ada dalam dirinya gitu ya. Jadi apakah jin iblis itu ya, pada seseorang itu bisa melihat ya hanya yang sejenis lah ya yang bisa melihat gitu ya. Jadi saya apa ya, kita yang normal ini, manusia yang normal sebenarnya tidak bisa melihat makhluk ya. Itulah luar biasa ciptaan Allah ini ya. Kebesaran Allah, kebesaran Tuhan luar biasa. Bayangkan kalau seandainya semua manusia bisa melihat makhluk, mungkin ketakutan ya, pada lari gitu ya, atau tidak bisa khusyuk beribadah gitu ya, di mana aja nampak gitu ya. Nggak bisa fokus kuliah misalnya kan, ada fokus ngajar gitu ya, nggak fokus bekerja, nggak fokus bawa motor, bawa mobil gitu ya. Nampak semua makhluk gitu ya. Tetapi alam makhluk ini ya itu ditutup oleh Allah ya, oleh Tuhan ya. Jadi sesama makhluk mereka bisa melihat mereka ya. Tapi makhluk bisa melihat manusia ya. Nah, manusia bisa melihat sesama manusia, tapi manusia tidak bisa melihat makhluk ya. Jin dan setan ya, iblis ya. Jadi anak-anak, kembali lagi pada topik. Jadi ketika anak-anak kecil berumur 3 tahun sampai 9 tahun, ketika mereka seolah-olah seperti melihat makhluk ya, kalau menurut referensi dari psikolog itu pada saat itu bisa jadi pengaruh. Kenapa? Mungkin menonton televisi gitu ya. Nah, makanya saya ingat waktu saya kecil dulu, kata orang tua, jangan menonton ya, nanti kamu sulit tidur, kamu ketakutan gitu ya kan. Jadi memang kita belum bisa membedakan antara fakta dengan khayalan. Jadi bisa jadi ketika kita saking bawa perasaan jadinya pas tidur ya, kebawa tidur, jadi kebawa mimpi gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Itu dari sisi saintifiknya gitu ya. Jadi apakah ini benar-benar 100% ada peran makhluk di sana, atau memang di sini sama sekali tidak ada gitu ya. Bisa jadi memang karena tadi ya
pada saat masa perkembangan anak-anak umur 3 sampai 9 tahun, mereka belum bisa membedakan antara fakta dengan khayalan, dengan halusinasi mereka gitu ya. Nah, jadi karena pernah menonton film horor, atau yang kedua mereka kenal lingkungan juga gitu ya, bisa jadi seperti ini. Kebetulan anak saya juga agak takut dengan kecoa ya. Atau tadi juga mungkin pengaruh film tadi itu kalau gelap-gelap gitu ya, kadang dia takut gitu ya. Apalagi mungkin pernah terlontar gitu ya, mungkin dari saya atau dari bundanya, gelap-gelap takut gitu ya kan, atau gelap-gelap ada coa, ini dia bilang takut gitu, atau ada hantu misalnya kan. Nah ini pembelajaran yang tidak bagus gitu ya. Tandain anak-anak gitu ya, mereka anggap itu sesuatu yang benar-benar ada gitu ya, fakta bagi mereka gitu ya. Ya kan, bagi kita itu mungkin candaan kan, ya kan, untuk menangguti mereka biar cepat segera pakai celana, biar cepat misalnya kan, jangan lama-lama bermain misalnya kan. Jadi segala sesuatu ini bisa diukur dari saintifik sebenarnya ya. Tidak semua kita nilai peristiwa horor itu murni 100% horor ya, atau keterlibatan makhluk atau hal-hal yang seram itu bisa jadi ya, bisa kita lihat dari perspektif saintifik ya, ilmiah seperti itu. Kembali kepada kita ya, yang menilai peristiwa dua kisah nyata yang saya dan anak saya alami tadi ya. Kita bebas ya, bebas memberikan komentar ya, kita bebas memberikan penilaian ya. Demikian dari saya ya. Ingat, believe or no ya, Anda percaya atau tidak ya, saya katakan ini benar-benar terjadi pada saya dan anak saya ya. Apakah ini benar-benar ada keterlibatan makhluk ya? Ya, mungkin mereka menakuti atau ingin berinteraksi dengan kami, Allahu a'lam ya. Dan bisa jadi ini adalah benar-benar karena apa ya, murni karena peristiwa alam ya, yang tidak melibatkan makhluk ya. Seperti tadi mungkin karena ada hukum fisika ya, atau seperti tadi keadaan lingkungan ya, psikologi yang salah atau tersampaikan yang tidak pada tempatnya oleh orang dewasa kepada anak-anak gitu ya. Ya, saya katakan ambil nilai ya yang baik dari kami, apa yang kami sampaikan ya. Ketiga Anda suka silahkan like, dan ketika Anda punya komentar, statement yang lain ya, masukan atau saran ataupun komen ya, kali lagi komentar Anda silahkan di kolom chat ya. Ketika dirasa bermanfaat bagi Anda ya, apa yang kami sampaikan ini silahkan ya, dibagikan sebanyak-banyak mungkin kepada orang lain. Ingat ya, ingat, sharing is caring ya, berbagi itu tanda peduli. Oke, terima kasih, bye bye.